pembatasan impor, pembatasan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan administrasi, dan anti dumping. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi dua, yaitu tarif spesifik dan tarif ad valorem. Pada tarif spesifik ini, pajak dibedakan. Pajak dibebankan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor. Tarif ad valorem adalah pajak yang dikenakan berdasarkan pada besarnya nilai barang yang diimpor. Yang kedua, subsidi. Subsidi adalah pembayaran yang diberikan pemerintah untuk para produsen dalam negeri. Subsidi memiliki beberapa macam bentuk, seperti hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan investasi pemerintah di perusahaan dalam negeri. Dengan adanya subsidi menyebabkan biaya produksi menjadi turun, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang impor. Selain itu, subsidi juga menyebabkan barang-barang produksi dalam negeri mendapatkan offset ekspor. Yang ketiga, kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Bagi perusahaan dalam negeri, kebijakan ini sangat menguntungkan karena perusahaan dalam negeri tidak akan menghadapi persaingan dari luar. Kuota impor dapat dikombinasikan dengan tarif. Kombinasi ini dikenal dengan kuota tingkat tarif. Dalam kuota tingkat tarif yang lebih rendah akan dikenakan untuk barang impor dan kuota. Untuk barang impor yang melebihi kuota dikenakan tarif lebih besar. Yang keempat, pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan ekspor sukarela adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Pembatasan ini biasanya dilakukan atas permintaan dari negara pengimpor. Yang kelima adalah persyaratan konten lokal. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa komponen dari produk yang diimpor harus banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan untuk memindahkan pusat manufaktur mereka dari berkaitan sederhana yang seluruh komponennya diproduksi oleh negara lain ke produksi lokal dalam beberapa bagian komponen. Yang keenam adalah kebijakan administrasi. Suatu negara kadang-kadang menggunakan kebijakan administratif untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Kebijakan tersebut biasanya disebut kebijakan perdagangan administratif. Kebijakan perdagangan administratif ini merupakan aturan birokrasi yang dibuat untuk mempersulit masuknya barang impor ke dalam negeri. Yang ketujuh ada kebijakan anti dumping. Dumping adalah menjual barang di pasar luar dengan harga di bawah biaya produksi atau di bawah harga wajar. Harga wajar adalah biaya produksi ditambah dengan keuntungan. Dumping terjadi karena adanya kelebihan jumlah produksi yang dihasilkan di dalam negeri pengekspor. Yang kedua, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Dalam buku bisnis internasional menyebutkan bahwa tujuan diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Yang pertama, tujuan politik. Tujuan politik diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. Banyak barang-barang produksi luar negeri ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah, membuat industri dalam negeri kalah saing dengan industri asing. Yang kedua, meningkatkan keamanan nasional. Kebijakan perdagangan dalam hal ini berfungsi untuk melindungi industri
tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Industri-industri yang penting bagi keamanan nasional, contohnya kedirgantaraan, elektronik canggih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melindungi perdagangan hak cipta oleh negara lain. Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk mengancam negara-negara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta oleh negara lain menyebabkan kerugian yang sangat besar pada negara asal barang tersebut. Yang keempat, melindungi konsumen. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang memberikan efek buruk pada konsumen dalam negeri. Contohnya, larangan impor daging sapi dari suatu negara yang terjangkit penyakit sapi gila. Yang kelima, mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, pemerintah suatu negara dapat memberikan cara perdagangan kepada negara yang akan membangun hubungan perdagangan. Yang keenam, melindungi hak asasi manusia. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dan membantukan hak asasi manusia di negara-negara lain. Contohnya, pemberian status favorit nation oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok. B. Tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dilakukannya kebijakan perdagangan internasional adalah untuk mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan asing. Yang pertama ada mendorong perkembangan industri baru, tempat industri argumen. Tujuan ini banyak dilakukan oleh negara berkembang yang banyak mendirikan perusahaan-perusahaan untuk mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan nasional. Contoh, naiknya tarif pajak barang impor menyebabkan pendapatan negara mengimpor naik. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan asing. Masuknya perusahaan asing yang menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi menyebabkan banyaknya perusahaan dalam negeri sulit menembus masuk ke dalamnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mohon perhatiannya. Alat dan cara pembayaran perdagangan internasional. 1. Alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan lintas negara atau tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu perlu disepakati alat pembayaran yang dapat digunakan internasional. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. A. Pengertian devisa. Menjelaskan bahwa devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. B. Fungsi devisa. 1. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dalam dan hubungan serta transaksi internasional lainnya. 3. Devisa berfungsi sebagai pinjaman nilai rupiah. C. Jenis-jenis devisa. 1. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. C. Numerical bill of exchange. Sering disebut juga draft atau Bradel bill. Merupakan surat
sehingga dap tersebut dapat diperjualbelikan atau yang disebut trade draft. D. Letter of credit. Dalam perdagangan internasional, eksportir dan importir lebih suka melakukan pembayaran dengan letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas nama penjual atau importir untuk menyediakan dan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah uang tertentu pada pihak ketiga. Penjual atau eksportir ini berfungsi untuk menyelesaikan kualitas yang dihadapi oleh pihak pembeli dan penjual. Oleh karena itu, letter of credit menjamin kelancaran dari peminjaman barang dan pembayaran yang telah terjadi disepakatkan antara importir dan eksportir. Dalam buku ekonomi internasional, ketiga pihak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Opener. 2. Issuer. 3. Beneficiary. Iya. 2. Cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. 1. Cash. Pembayaran secara cash adalah pembayaran yang dilakukan pada saat interaksi atau pengiriman barang dengan menggunakan cek atau bank draft. Cara pembayaran ini tidak begitu disukai oleh pihak pembeli. Hal ini disebutkan karena melakukan pembelian harus memiliki uang kas dalam jumlah yang besar. B. Open account. Pembayaran secara open account merupakan pembalikan dari cash. Cara pembayaran ini dilakukan setelah barang dikirim atau terserah pada kebijakan pembeli. Hal ini dikarenakan barang yang telah dikirim pada pembeli tidak disertai surat pemerintah bayar dan dokumen-dokumen lainnya. B. Fungsi pasar valuta asing. 1. Mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. 2. Mempermudah untuk melaksanakan perjanjian jual beli dan kredit dengan kredit. 3. Memungkinkan dilakukan hedging adalah kesempatan bagi pedagang untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya rugi walaupun dia sedang melakukan interaksi. C. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing. Dalam pasar valuta asing terdiri atas beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut antara lain pedagang, perantara, bank, eksportir, dan importir. D. Kurs valuta asing. Dalam pasar valuta asing, kurs dibedakan menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing, sedangkan kurs beli adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas materinya. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Tidak. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hadiati. Pengertian cara pembayaran. Apakah yang dimaksud dengan cara pembayaran itu? Dalam buku ekonomi internasional Novirin 2013 menjelaskan bahwa neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada juga komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari atas dua komponen, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan dalam pembayaran terdiri atas 3 macam, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. 1. Neraca perdagangan
Nah, di sini ada neraca modal. Neraca modal merupakan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Yang ketiga, transaksi dalam neraca pembayaran. Berdasarkan dua jenis neraca pembayaran di atas, dapat kamu ketahui jika terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi berjalan atau transaksi barang dan jasa serta transaksi modal. Satu, transaksi barang dan jasa. Transaksi barang dan jasa meliputi ekspor maupun impor barang dan jasa. Yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal terdiri dari tiga, yaitu kredit untuk perdagangan dari negara lain. Yang kedua, deposito bank di luar negeri. Yang ketiga, pembelian surat berharga di luar negeri dalam jangka pendek atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain. Yang kedua ada transaksi modal jangka panjang. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu investasi langsung di luar negeri atau investasi asing di dalam negeri. Yang kedua ada pembelian surat-surat berharga jangka panjang memiliki penduduk negara lain. Yang ketiga ada utang luar negeri dan pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk. Dan ada juga kerangka dasar neraca pembayaran. Kerangka dasar neraca pembayaran dibagi menjadi tiga, yaitu neraca perdagangan, neraca berjalan, dan neraca lintas moneter. Nah, neraca perdagangan itu adalah nilai ekspor dan impor barang yang ada di dalam neraca pembayaran dapat digunakan untuk menganalisis ketidakseimbangan yang terjadi. Neraca berjalan itu telah kamu ketahui sebelumnya bahwa neraca berjalan terdiri atas neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. Yang ketiga adalah lalu lintas moneter. Pada kerangka dasar negara pembayaran terdapat akun lalu lintas dan moneter. Sekian, terima kasih. Selesai sudah presentasi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Baik, kalau ada yang tidak Bisa. baik, jika tidak ada